Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi di salah satu bab di mata kuliah Pengantar Hukum dan Etika Bisnis Islami dengan judul materi yaitu Hukum Perlindungan Konsumen. Sebelum saya dan teman-teman saya memaparkan materi, izinkan saya untuk menjabarkan agenda pembahasan kali ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen. Yang kedua, ada asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban konsumen. Yang keempat, ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang kelima, ada lembaga-lembaga yang berperan dalam upaya hukum perlindungan konsumen. Dan yang terakhir ada ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebelum ke pembahasan lagi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 10 ini. Yang pertama ada Muhammad Hilmi Nibras, nomor induk mahasiswa 19.11056. Di sini akan menjabarkan materi mengenai ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang kedua ada Adisa Putri Atala, nomor induk mahasiswa 19.11145, yang akan menjabarkan materi mengenai pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen. Yang ketiga ada saya sendiri, Wulansari, nomor induk mahasiswa 19.11220. Di sini saya sebagai moderator dan akan memaparkan materi mengenai lembaga yang berperan dalam upaya hukum perlindungan konsumen. Yang keempat ada Dia Fajrin, nomor induk mahasiswa 19.11296, yang akan memaparkan materi mengenai hak dan kewajiban konsumen. Yang kelima ada Fitra Prima Zulinar, nomor induk mahasiswa 19.11340, yang akan memaparkan materi mengenai asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen. Dan yang terakhir ada Satria Bayu Pamungkas, nomor induk mahasiswa 19.11382, yang akan memaparkan materi mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Selanjutnya materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen akan disampaikan oleh Adisa Putri Atala. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dan masyarakat. Dasar hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 234/DJPDN/7/2001 tentang penanganan pengaduan konsumen. Yang ketujuh, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen.
Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Asas perlindungan konsumen merupakan perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen yang pertama adalah asas manfaat, yaitu segala upaya yang diberikan pemerintah kepada konsumen dan pelaku usaha harus dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Jadi tidak bisa hanya salah satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya mendapat kerugian. Yang kedua ada asas keadilan, yaitu konsumen dan pelaku usaha mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang. Jadi apabila salah satu pihak melakukan kesalahan, pihak lainnya tetap akan mendapatkan keadilan yang sama. Yang ketiga ada asas keseimbangan. Hampir sama dengan asas keadilan tadi, di asas keseimbangan ini konsumen dan pelaku usaha tetap akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Namun hal ini ditujukan agar pelaku usaha dan pemerintah tetap akan mendapat manfaat dari penegak hukum perlindungan konsumen. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan. Di sini konsumen diberikan jaminan hukum yang tidak mengancam keselamatan konsumen terhadap penggunaan produk dan pemanfaatan produk yang dikonsumsinya. Yang kelima ada asas kepastian hukum. Di sini kepastian hukum diberikan oleh negara dan telah dijamin juga oleh negara kepada konsumen dan pelaku usaha, serta tidak dibebankan kepada salah satu pihak saja. Oleh karena itu, pelaku usaha dan konsumen diharap tetap menaati hukum dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya ada tujuan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan serta kemandirian bagi konsumen untuk melindungi dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari dampak negatif penggunaan barang atau jasa. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan, memilih, dan menuntut haknya sebagai konsumen. Dan yang keempat, untuk membuat sistem perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan unsur kepastian hukum. Yang kelima, menumbuhkan sikap kesadaran bagi para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen. Yang keenam, pelaku usaha diharapkan tetap meningkatkan kualitas produknya supaya menjamin keberlangsungan produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi para konsumen. Saya Dia Fajrin dengan NIM 19.11296 akan memaparkan apa saja hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen. Ada beberapa hak konsumen. Hak yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dan yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan ada kewajiban konsumen. Beberapa kewajiban konsumen ialah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Dan yang ketiga, membayar barang sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Selain memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, masyarakat juga harus memahami peraturan undang-undang terkait konsumen di Indonesia. Demikian materi mengenai apa saja hak dan kewajiban konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha menurut ketentuan pasal 1 buktir 3 UU PK adalah setiap perseorangan
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggarakan kegiatan usaha dan berbagai bidang ekonomi. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Lalu apa saja hak dan kewajiban pelaku usaha? Hak pelaku usaha. 1. Pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, pelaku usaha memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beretikat tidak baik. Jadi ketika ada konsumen yang tidak beretikat baik dan merugikan pelaku usaha, kita sebagai pelaku usaha bisa melaporkannya kepada penegak hukum. Yang ketiga, pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, pelaku usaha memiliki hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang kelima, pelaku usaha juga memiliki hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Kewajiban pelaku usaha. 1. Pelaku usaha harus beretikat baik dan dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau memberi penjelasan penggunaan dan pemeliharaan tentang barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminasi atau tidak membeda-bedakan konsumen satu dengan yang lainnya. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, agar konsumen yakin dengan mutunya atau kualitasnya dan membuat konsumen akan memakai lagi barang atau jasa pelaku usaha tersebut. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi agar konsumen tidak khawatir dan percaya bahwa barang atau jasa yang akan dia pakai bisa dipercaya dan berkualitas. Yang keenam, pelaku usaha juga berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Karena sebagai pelaku usaha kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang akan mereka jual. Dan yang ketujuh, pelaku usaha juga berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas barang atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian. Selanjutnya adalah materi mengenai lembaga yang berperan dalam upaya hukum perlindungan konsumen. Sebelum saya menjabarkan lembaga apa saja sih yang berperan di sini, saya akan membahas mengenai sepenting apa sih peran lembaga konsumen sendiri di Indonesia ya. Jadi dalam suatu negara, kehadiran lembaga perlindungan konsumen itu sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena dapat menjadikan upaya perlindungan konsumen itu lebih optimal dan efektif gitu. Selanjutnya, lembaga apa saja sih gitu yang berperan di sini? Jadi ada beberapa lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada 3 lembaga. Antara lain Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau yang biasa disingkat LPKSM. Yang kedua ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Yang ketiga ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Jadi apa sih LPKSM itu? LPKSM sendiri merupakan lembaga non-pemerintah yang dapat didirikan oleh setiap orang yang memiliki ketertarikan tentang permasalahan yang berhubungan dengan hak konsumen atau perlindungan konsumen gitu. Nah, lembaga LPKSM ini sudah ada teman-teman sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu disahkan gitu. Jadi sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lembaga ini tuh udah ada gitu, LPKSM itu udah ada gitu.
lembaga ini sudah terbentuk lebih dulu gitu. Menurut referensi yang saya baca, LPKSM sendiri sudah didirikan sejak tahun 1975, sekitar tahun segitu, dan sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan. Dan pada masa itu hanya ada belasan organisasi konsumen di Indonesia. Jadi sepenting apa sih LPKSM ini? LPKSM ini sangat penting karena dapat menjadi media terlibatnya masyarakat dalam rangka membantu pemerintah dalam hal perlindungan konsumen dengan tujuan supaya aspirasi, potensi dalam masyarakat itu dapat tersalurkan gitu. Karena biasanya masyarakat itu paham betul ya, karena masyarakat itu bisa menjadi konsumen, dan kita sebagai yang memegang lembaga itu tahu apa sih yang dipengenin konsumen gitu, dan perlindungan konsumen pun bisa dioptimalkan dengan adanya aspirasi-aspirasi dari masyarakat sendiri gitu. Nah, LPKSM sendiri aktif membantu konsumen terutama dalam hal untuk mendapatkan advokasi. Nah, dalam bentuk apa sih advokasinya? Bisa dalam bentuk lobby berupa demonstrasi terhadap perubahan kebijakan, upaya mencari solusi, dan lain sebagainya gitu. Nah, saat ini sudah ada 300-an LPKSM di Indonesia sendiri yang tercatat di Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, 300-an itu bukan serta-merta aktif semua ya, ada juga yang nggak aktif gitu. Yang kedua mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau yang biasa disingkat BPKN. Jadi, BPKN ini dibentuk dalam rangka sebagai pengembangan upaya perlindungan konsumen terutama dalam hal pengaturan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sendiri. Jadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha itu diatur sama BPKN ini gitu. Terus pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha itu juga diatur oleh BPKN. Terus pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dan sengketa terhadap konsumen gitu juga diatur oleh BPKN ini. Nah, BPKN ini bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden, dan kedudukan BPKN sendiri sangat kuat dalam hal mengembangkan upaya perlindungan konsumen gitu. Nah, karena kedudukan BPKN ini sangat independen dan bertanggung jawab langsung ke Presiden, jadi diharapkan mampu memberikan perlindungan konsumen yang maksimal dan optimal gitu. Yang ketiga adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa disingkat BPSK. Jadi BPSK ini adalah badan yang dimana bertugas menangani serta menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi kalau teman-teman nih, misal sebagai pelaku usaha punya sengketa sama konsumen teman-teman, BPSK ini yang membantu menyelesaikan gitu. Dan hal ini tuh diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga ini juga berubah untuk dibentuk di daerah kabupaten yang dimana sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, lembaga ini tuh di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Ketika proses penyelesaian sengketa konsumen, ketika ada sengketa nih, terus ada proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak, antara pelaku usaha dan konsumen. Hasil musyawarahnya itu yang merupakan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, hasilnya itu selanjutnya diserahkan kepada majelis untuk dibuatkan sebuah keputusan BPSK untuk menguatkan perjanjian tersebut gitu. Jadi putusan yang dikeluarkan BPSK ini tidak otomatis berkekuatan hukum yang tetap gitu. Semua tetap harus terlebih dahulu ke pengadilan negeri setempat supaya apa ya, hukumnya jelas gitu. Jadi BPSK ini tidak otomatis berkekuatan hukum gitu teman-teman. Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Penegakan hukum konsumen bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen akan mendapatkan konsekuensi sebagai berikut. 1. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menghentikan kegiatannya, menarik barang dari peredaran. Kedua, pelaku usaha harus mengganti rugi kepada konsumen dalam waktu 7 hari setelah transaksi dilakukan dengan beban pembuktian. Poin ketiga, pelaku usaha terancam tuntutan pidana dengan beban pembuktian pada pelaku usaha. Kemudian ketentuan sanksi. Yang pertama, sanksi administratif. Sanksi yang dikenakan pelanggaran administrasi atau ketentuan yang bersifat administratif dan biasanya berupa pencabutan izin, pengawasan, dan lain sebagainya. Kedua, sanksi pidana. Sanksi yang dapat dimuat dalam UU, Perda, dan dalam batas maksimal untuk peraturan daerah biasanya kurungan selama 6 bulan dari pidana dengan denda 50 juta. Itu sanksi administratif ada pasal 60. Untuk poin pertamanya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26. Untuk poin kedua, sanksi administratif berupa penempatan ganti rugi paling banyak sekitar 200 juta. Poin ketiga, tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian sanksi pidana yang dimuat pada pasal 61 dan pasal 62. Untuk pasal 61 itu penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya. Pasal 62 poin pertama, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17, ayat 1, 2, dan pasal 18 dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Untuk poin keduanya, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 12, 13, ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1 huruf D dan F dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Untuk poin ketiga, terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Kemudian pasal 62, terdapat sanksi pidana yang sebagaimana disebut dalam pasal 62 yang dapat dijadikan sebagai hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu, pencabutan izin usaha, dan hingga kewajiban penarikan barang dari peredaran.